Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang ketimpangan sosial yang ada di Indonesia. Ketimpangan pendapatan adalah perbedaan jumlah pendapatan yang diterima oleh masyarakat ketimpangan. Pendapatan juga dikenal sebagai kesenjangan pendapatan atau jurang atau antara kaya dan miskin. Ketimpangan pendapatan dapat terjadi antara individu maupun kelompok, populasi, kelas sosial atau negara. Gaji rendah dan minimnya tunjangan bagi pekerja informal disebabkan oleh persaingan internasional dan kurangnya lapangan kerja baru. Dampak pekerja informal seringkali tidak memiliki perlindungan sosial dan memandai serta kurang mendapatkan pengakuan hukum. Upaya dalam mengatasi peningkatan keterampilan dan pendidikan agar dapat memperoleh gaji yang lebih tinggi serta meningkatkan kesadaran dan edukasi tentang hak pekerja agar mereka dapat menuntut upah yang adil dan mendapatkan tunjangan yang sesuai. Ketimpangan gender adalah kondisi ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. Contohnya, kekerasan fisik dan non-fisik dalam rumah tangga, seperti pemukulan, penyiksaan, dan lain-lain. Penyebabnya karena perselingkuhan, masalah ekonomi, campur tangan pihak ketiga, dan perbedaan prinsip. Dampaknya terdapat kerusakan fisik seperti memar, luka, dan sebagainya. Terdapat kerusakan mental seperti depresi, trauma, dan sebagainya. Upaya mengatasi dengan menghubungi psikolog untuk mendapatkan saran dan tips menghindari pelaku jika KDRT sudah seringkali terjadi. Contoh kedua yaitu kesulitan perempuan menduduki jabatan tinggi yang disebut glass ceiling. Adalah istilah yang menggambarkan hambatan tak terlihat yang menghalangi seseorang untuk mencapai posisi tertentu. Penyebabnya karena budaya patriarki menempatkan laki-laki lebih tinggi daripada perempuan. Kurangnya representasi perempuan kurang banyak yang menempati posisi kepemimpinan. Dampaknya, kesulitan perempuan untuk berkarir, penurunan produktivitas bagi kaum perempuan. Upaya mengatasi memberikan program pengembangan karir untuk perempuan, mendorong kebijakan perusahaan yang mendukung kesetaraan gender. Pertama, yaitu akses pendidikan di daerah pedesaan dan perkotaan. Penyebabnya kurangnya infrastruktur dan fasilitas pendidikan di daerah pedesaan. Dampaknya kualitas pembagian di daerah pedesaan. Upaya mengatasi kurangnya vokasional untuk mengambil keputusan di pendidikan. Contoh kedua, antara ketimpangan pendidikan orang miskin dan kaya. Penyebabnya kurangnya biaya pendidikan. Dampak pembagian biaya pendidikan. Upaya mengatasinya pembagian pendidikan untuk keluarga yang miskin dan kaya. Ketimpangan kesehatan adalah perbedaan yang tidak adil dalam kesehatan antara kelompok-kelompok masyarakat. Contoh ketimpangan kesehatan yaitu pertama, keterbatasan akses ke fasilitas kesehatan, dokter dan perawat di daerah terpencil. Penyebabnya yaitu kurangnya infrastruktur kesehatan, sumber daya manusia terbatas, dan biaya pengobatan terlalu mahal. Dampaknya yaitu angka kematian ibu dan anak jauh lebih tinggi dan kualitas hidup jauh lebih rendah. Upaya untuk mengatasinya, kita harus meningkatkan infrastruktur kesehatan, penempatan dokter dan perawat di daerah terpencil, dan mengadakan subsidi biaya pengobatan.
Contoh nomor 2. Akses ke layanan kesehatan untuk lansia. Penyebabnya yaitu kurangnya akses ke layanan kesehatan untuk lansia, kemiskinan, dan kurangnya pengetahuan tentang kesehatan lansia. Dampaknya yaitu lansia yang tidak memiliki akses ke layanan kesehatan memiliki risiko yang sangat tinggi, seperti terkena penyakit kronis, seperti diabetes dan hipertensi. Upaya untuk mengatasinya, kita harus meningkatkan akses ke layanan kesehatan untuk lansia, meningkatkan pengetahuan tentang kesehatan lansia.